Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya Ibu berharap ya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan terus diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pendidikan sosial IPS ya. Materinya tentang dongeng. Namun sebelum kita mulai kegiatan sebagai umat Tuhan, kita dahului segala aktivitas kita, kegiatan belajar mengajar kita di hari ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami guru-guru dan anak-anak didik kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berkati kami guru-guru, berkati anak-anak didik kami, berkati sekolah ini, berkati ruangan ini agar kegiatan belajar mengajar boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tadi Ibu bilang hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial IPS, materinya tentang dongeng. Ya, namun sebelum Ibu mulai dengan kegiatannya, kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri, karena ada peribahasa mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Iya. Nama Ibu Lydia Makahinda. Ibu juga bersekolah seperti anak-anak sekalian. Ibu kuliah di Universitas Nani Billy Nusantara atau disingkat UNBN. Sekarang Ibu ada di semester 4 mengambil jurusan ilmu sosial dan keguruan. Oke. Cerita dongeng hari ini berjudul Petani yang Baik Hati. Nah, anak-anak, tentunya kita sering mendengar kata dongeng. Nah, sebelum Ibu bercerita tentang dongeng petani yang baik hati, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu dongeng. Nah, dongeng merupakan bentuk sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Iya, hari ini Ibu bercerita dongeng petani yang baik hati. Dahulu kala, di suatu desa hiduplah seorang petani tua yang miskin. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Nah, anak-anak, suatu hari petani ini pergi ke sawah untuk mengairi sawahnya dan mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sawahnya. Ia menemukan seekor burung pipit kecil yang terluka, yang kakinya patah. Nah, petani ini menjadi sangat kasihan dan ia pun membawa burung pipit ini pulang ke rumahnya. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat burung ini, mengobati kakinya, dan sehingga beberapa hari burung itu dirawatnya, burung itu kakinya menjadi sembuh, dan petani pun melepaskan burung ini untuk kembali ke alam bebas. Nah, anak-anak, beberapa hari kemudian pada saat petani itu sedang mengairi sawahnya, sedang mencabut rumput liar yang ada di sawahnya, ia didatangi oleh burung pipit yang kecil yang tadi yang ia rawat. Burung pipit itu datang membawa tiga biji buah semangka dan memberikan yang ada pada paruhnya dan memberikannya kepada petani. Petani menerima 3 biji buah semangka itu dengan senang hati dan ia sangat berterima kasih kepada burung pipit itu. Nah, besoknya petani itu pun menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Ia mengurus pohon semangka itu sehingga pohon semangka itu pun tumbuh semakin lama, semakin besar, dan akhirnya berbuah. Petani itu sangat senang dan ia mengambil ketiga buah semangka yang tadi, lalu ia membelah buah semangka yang pertama. Dan anak-anak, apa yang terjadi dari buah semangka yang pertama yang dibelah oleh petani itu,
keluarlah sebongkah emas dan berlian yang sangat berkilau. Tentunya Pak Tani ini kaget tetapi juga bercampur senang, karena dari dalam buah semangka itu ketika dibelah keluar sebongkah emas dan berlian yang sangat berkilau. Lalu Pak Tani juga mengambil buah semangka yang kedua. Nah, anak-anak, ketika buah semangka yang kedua dibelah oleh Pak Tani, yang keluar juga sangat mengejutkan dan membuat Pak Tani ini sangat senang, karena yang keluar adalah bahan bangunan yang siap untuk dibangun rumah. Pak Tani juga sangat bersyukur dengan hasil dari buah semangka yang kedua. Nah, yang terakhir, buah semangka yang terakhir ketika diambil oleh Pak Tani dan dibelahnya, apa yang keluar dari dalam buah semangka yang ketiga, anak-anak, itu adalah sejumlah orang, sejumlah tukang, para pekerja yang siap untuk membangun bahan bangunan yang tadi yang keluar dari buah semangka yang kedua untuk dijadikan istana yang megah, yang besar untuk dijadikan tempat tinggal oleh Pak Tani. Nah, anak-anak, singkat cerita dongeng petani yang baik hati di hari ini, Pak Tani itu menjadi kaya karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Tetapi ketika ia sudah menjadi kaya, ia tidak lupa diri. Pak Tani tetap menjadi orang yang murah hati, orang yang baik. Bahkan ia suka membagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Nah, anak-anak, dari cerita dongeng hari ini, dongeng petani yang baik hati, berpesan bagi kita semua, bagi ibu, bagi untuk anak-anak, bahwa kita harus tulus dalam menolong sesama makhluk hidup, meskipun itu binatang sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Pak Tani yang tadi. Iya, sedangkan amanat dari cerita dongeng Pak Tani yang baik hati ini terdapat pada paragraf yang terakhir atau cerita terakhir dari dongeng ini. Pak Tani itu merawat bibit pohon semangka itu dengan sangat baik sampai pohon itu tumbuh menjadi besar, berbuah, sampai Pak Tani mendapatkan emas, mendapatkan berlian, mendapatkan rumah, harta yang banyak, bahkan ia menjadi seorang yang kaya raya. Ia tidak lagi hidup susah. Tetapi meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Bahkan ia mau membagi hartanya kepada orang yang membutuhkan. Pak Tani ingat bahwa apa yang diterimanya itu sekarang adalah buah dari ketulusan ia menolong sesama makhluk hidup. Iya. Ibu berharap dari cerita dongeng hari ini kita semua, anak-anak semua, boleh menjadi orang-orang yang tulus dalam menolong, membantu sesama kita. Iya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, cerita tentang dongeng hari ini. Sampai jumpa besok hari di pelajaran yang lain, di tempat yang sama, di sekolah ini. Ibu berharap ketika pulang dari sini, jangan hanya bermain, rajinlah belajar, dan kita belajar dari Pak Tani yang tadi. Sekian untuk pelajaran hari ini. Kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kegiatan belajar mengajar, dan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai lindungi perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat pagi, sampai jumpa.